Terima kasih sudah klik video ini ya, Mas, Mbak, guys. Tapi sebelum kita mulai, ayo klik tombol subscribe-nya, guys. Kamu nggak perlu khawatir karena klik subscribe gratis. Dengan klik tombol subscribe, kamu udah bantu channel ini biar bisa terus bagi-bagi tips dan pengalaman menarik setiap minggu, guys. Ingat, klik subscribe orang bayar. Jadi, tunggu apa lagi? Klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Happy watching, guys! Halo semuanya, hari ini aku mau coba jawab pertanyaan dari apa yang sudah kalian tanyakan lewat komentar di video-video yang aku sudah pernah bikin seputar fitness, teman-teman. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan yang pertama, idealnya makan sehari berapa kali ya, Mas, kalau lagi bulking, dan aturannya seperti apa? Karena kebetulan saya skinny fat tapi cenderung kurus. Dari Januar FX. Oke, buat Januar, kalau kamu lagi bulking, aturan dasarnya kalori yang kamu makan harus lebih besar dari kalori yang kamu pakai. Dan untuk orang yang skinny fat, imbangi asupan karbohidrat dengan sumber proteinnya. Jadi misalnya kamu makan jumlah proteinnya itu sejumlah telapak tangan, imbangi juga jumlah karbohidratnya sebanyak jumlah proteinnya, yaitu sebanyak telapak tangan. Ada trik sederhana yang bisa kamu coba. Kalau pas mau makan, kebiasaan orang pada umumnya itu kan ambil nasi dulu, lalu ambil sayur, lalu kemudian baru ambil sumber proteinnya. Nah, kali ini sekarang dibalik. Ambil proteinnya dulu, lalu sayur, baru kemudian ambil nasi. Ini secara nggak langsung mengontrol kelebihan asupan karbohidrat setiap kali kamu makan. Buat Januar, kamu bisa coba tambah 1 kali porsi makan dalam sehari dari jumlah porsi makan kamu sekarang. Dan yang nggak kalah penting, untuk orang skinny fat, kalau kamu pengen punya bentuk badan lebih berisi, itu wajib hukumnya untuk latihan angkat beban. Dan nggak ada acara tidur lembur ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita harus kalori defisit atau surplus kan untuk skinny fat? Dari Danang Wahyu Pranowo. Jawabannya adalah kalori surplus. Tapi sekali lagi, untuk skinny fat, kalau kamu pengen punya bentuk badan lebih berisi, wajib hukumnya untuk latihan angkat beban. Karena skinny fat itu orang yang komposisi ototnya sedikit dan kemampuan penyerapan proteinnya itu kurang maksimal. Dengan kita latihan angkat beban, kita men-trigger otot kita untuk tumbuh sehingga penyerapan protein dari makanan yang kita makan itu bisa lebih optimal. Dan skinny fat itu pantang banget yang namanya tidur lembur. Ingat ya. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bang, lebih baik ngecilin dulu lalu bentuk atau langsung bentuk dari gendut? Dari Rizky Akbar. Buat Rizky, jawabannya ngecilin sambil ngebentuk aja, Ki. Kamu bisa mulai dari latihan beban dulu untuk menambah massa otot kamu. Lalu setelah latihan beban, kamu bisa tambah aktivitas kardio untuk meningkatkan metabolisme tubuh kamu. Kemudian untuk pola makannya, kamu kurangi asupan karbohidrat dan tambah asupan proteinnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat. Mas, bagi tips dong biar badan lebih seger dan olahraga apa yang cocok? Dari Muhammad Aziz Nirwana. Olahraga yang membuat badan lebih segar dan lebih fresh itu umumnya aktivitas kardio yang tingkat intensitasnya menengah ke tinggi. Jadi artinya aktivitas yang memacu detak jantung lebih cepat. Jadi bisa spinning, bisa sepedaan, berenang, lari, climbing. Dan kalau pertanyaan olahraga apa yang cocok, aku kembalikan ke kamu lagi. Olahraga apa yang kira-kira kamu suka dan kamu niat ngejalaninya secara rutin? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Saya ingin bertanya, Mas, apakah jika kita diet, massa otot juga ikut menyusut? Apalagi di saat bulan puasa. Apakah boleh konsumsi protein ditambah 2 kali dari sebelumnya? Terima kasih. Dari Hendra Saputra. Buat Hendra dan juga buat teman-teman semua nih yang lagi puasa, nggak perlu takut ototnya bakal menyusut karena puasa atau karena diet. Karena jawabannya nggak akan menyusut karena itu. Otot itu akan menyusut kalau otot jarang dipakai atau bahkan tidak pernah dipakai. Misalnya orang yang sudah rutin latihan beban, mendadak cuti latihan selama beberapa bulan, otomatis ototnya menyusut. Atau seperti orang yang terkena penyakit stroke, misalnya sampai tangannya nggak bisa digerakin. Lama-lama tangannya pasti mengecil, itu karena otot di tangannya itu tidak pernah dipakai. Jadi bahasa Jawanya itu use it or lose it. Untuk konsumsi proteinnya tidak perlu ditambah, hanya cukupi kebutuhan harian kamu aja itu sudah cukup. Oke guys, itu tadi 5 pertanyaan dari kalian yang aku sudah jawab, mudah-mudahan bisa membantu. Buat yang ingin bertanya silahkan tulis di komentar, aku usahakan jawab setiap pertanyaan kalian dan aku akan bikin Q&A seperti ini untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Dan jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka dengan video ini dan klik subscribe kalau channel ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Peace!